Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Jakarta Selatan, nggih. Tepatnya di Griya Ratu Pedande Panji Sugata. Astunggara Ratu, Santi sudah diizinkan untuk diskusi di channel Santi Dharma Chandra. Baiklah, Ratu, sebelumnya bagaimana kabarnya? Baik. Astunggara sehat. Astunggara sehat, nggih. Jadi banyak pertanyaan dari netizen. Dulu Santi Sudiwidaninya di mana gitu? Kok bisa jadi Dharmika terus bisa bergelut di channel Hindu seperti itu kan? Nah, saat ini Santi bersama beliau yang pertama kali Sudiwidani Santi, nggih Ratu. Sebelumnya matur suksma. Baik, bagus. Jadi tinggal mengamalkan, menjabarkan Sudiwadani, nggih, merubah mindset, nggih, itu supaya kita bisa lebih baik, bagus lah. Oke. Jadi Santi mau cerita, Ratu, pas awal-awal Santi kan dulu sebelum di agama lama, terus Santi ke Jakarta Selatan. Karena memang kalau di Jakarta itu cukup susah nih kalau untuk cari orang Bali, nggih Ratu, nggih. Karena kita minoritas di sini. Kalau mencari harus ke pura-pura. Oh, mencarinya di pura. Di Jakarta ini ada sekitar 27 pura. Nggih. Juga 30 lebih. Oh, seperti itu. Terus ada Banjar. Nggih. Ada Parisade. Nggih. Parisade DKI. Nggih. Parisade wilayah. Nggih. Banjar. Ada seperti itu, ada Banjar Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, ada 5. Terus ada juga begitu, terus ada tempe-tempe. Oh, ada tempe-tempe. Kayak di sini tempe Lenteng Agung. Oh, tempe Lenteng Agung. Banjar Jakarta Selatan. Banjar Jakarta Selatan dulunya ada 18 tempe. Sekarang kalau udah masing-masing mandiri. Sekitar 15 berapa tempe. Nah, ada pura beberapa pura di Jakarta Selatan. Masih di Lenteng, di Cinere. Cinere itu masih Depok sekarang, tapi musuhnya orang Selatan. Campur. Terus di Marinir juga masih komplek Omar di pasar ini. Nah, terus kalau Jakarta Utara ada 2 pura, Pura Dalam dan Pura Sedarum. Tapi ada baru lagi di komplek Angkatan Laut. Nah, kalau di timur sekarang paling banyak puranya. Timur, di barat ada 1. Nah, itu jadi kalau mencari orang Bali ya ke pura. Minggu pertama biasanya rapat di pura. Pertama itu ada pasraman di pura-pura. Belajar hari Minggu. Dan minggu kedua biasanya belajar anak-anak belajar agama di pasraman. Itu sekarang pura-puranya sudah gampang nyari. Rame aktif, nggih. Di dalam Mangun, di Cinere, Selatan, semua sudah mulai. Dan puranya bagus-bagus lagi. Dan kebersihannya rapi. Terus pernah Mutilem rame gitu. Apalagi kalau ada yang besar. Kalau mencari mengenali orang-orang ya di pura. Kalau udah di pura ya udah ketemu. Nggih, Ratu. Baiklah. Jadi kan ini penonton Santi Dharma Chandra itu ada teman-teman Santi sekolah, kuliah, seperti itu kan. Nah, ingin tahu ingin lebih dekat dengan Pedande Panji, Ratu Pedande Panji. Sebelum Ratu Medikse untuk menjadi Sulingge, jadi Pandita, boleh diceritakan nggak sejarahnya Ratu itu dulu bagaimana? Dari dulu Ratu sekolahnya dulu di kampung, di rumah sendiri ada SR, sekolah rakyat. Itu SMP-nya Kelungkung. Terus sekolah menengah olahraga di Denpasar. Terus kuliah di HD Undi. Itu sampai S2 di HD Negeri. S3-nya nggak nyambung, nggak selesai. Nah, itu terus bekerja di Semarang Kantor Agama. 75 ke sana 76. 82 dipanggil wajib militer. Terus pindah ke Jakarta. Pas pindah ke Jakarta, terus mulai Mas Pasir Alif di Pulau Cinere, langsung ayah di sana. Tahun 82. Itu bekerja di Kantor Agama, sudah jadi bendahara
Oh. Cita-citanya menjadi guru dan jadi tentara. Oh, cita-citanya beliau jadi guru, sekarang jadi tentara. Tapi sekarang jadi guru panutan umat Hindu, nggih. Kita berarti ngajar juga. Oh, nggih. Ya, ngajar di sekolah swasta, di universitas, di kuliah negeri. Oh, nggih. Di STN, ngajar agama. Nggih. Basrama. Ngajar sekarang udah ada ngajar di Basrama. Nggih. Jadi masih kuliah agama, masih sambil bekerja. Pensiun udah mendikse di Jakarta tahun 2004. Oh, mendikse tahun 2004. Nggih. Pas pensiun tahun 2004 April, Mei, Juni. Nggih. Oh, nggih. Sudah di sini langsung. Jadi sudah kita kegiatan banyak kegiatan melayani Umat. Nggih. itu saja kegiatannya sudah. Nggih. Berarti dulu tentaranya itu angkatan darat, udara atau laut? Angkatan darat. Oh, angkatan darat. Sama di Kostrad. Di Kostrad. Di Kostrad terus habis Suslapa pindah ke Kodam Jaya. Oh, nggih. Dan itu terus pindah ke Disbinta. Nggih. Terus lanjut pensiun di sana. Disbinta kemudian mental kemudian angkatan darat. Tapi ya Pak, sementara Kasubdis Nggih. karena nggak mau pensiun jadi nggak bisa intimidate ya hanya PLT Oh, nggih. terus pensiun. Nggih. Nah, pensiun jadi pedanu Nggih. terus dulu namanya Ide Bagus Lagi Sobatu jadi pedanu Ide Panji Sobata. Oh. Di sini tadi Geye Bude Sipur Sari Nggih. Jakarta Selatan. Oh, nggih. Gitu. Jadi Santi punya pengalaman, Ratu. Pas waktu di Lombok itu kan Santi sempat kayak memberikan motivasi ke Darmika. Terus salah satunya panitia atau pesertanya itu dari Pas Pampres. Nggih, pokoknya udah pensiun atau apa gitu. Terus pas ditanya, Santi dulu Sudi Widaninya di mana? Terus Santi jawab, di Ratu Pedande Panji. Terus Santi bilang, oh itu rekan saya. Berarti dari angkatan darat juga beliau. Nggih. Terus sekarang yang di Pomat Pasar Minggu itu. Oh, nggih. Banyak gitu. Nggih. Karena sudah lama jadi lupa. Kira kan udah berapa tahun nggak ketemu. Oh, nggih. Jadi luar biasa nggih perjalanan pas Walake Ratu nggih dari Bali nggih. Dari Bali. Dulu ngabdi di kantor agama Karangasem di tempat. Nggih. Di Tuyuhan di Bandar-Bandar. Nggih. Terus ke Jawa Tengah di Semarang. Terus itu juga masih siaran di radio. Oh, nggih. Terus memberikan penjelasan membuat Paslaman juga di sana. Astunggareng. Terus ada anak Paslaman Mabadu Pinaruh di Tubuh Soeharto namanya. Oh, nggih. Nanti pindah ke sini kita serapan lagi di sini di Jakarta. Oh, nggih. Itu ke Mabadu Pinaruh. Awal-awal ini belum ada kuda segala ke Ancol jam 1. Oh. Itu malam. Nggih. Karena menurut tradisi di Bali kalau Mabadu Pinaruh itu harus malam tidak dikelihatan oleh orang siapa-siapa. Mau sampai ketemu semua orang. Nggih. Nah itu Mabadu Pinaruh pasal 1. Jadi kegiatan terus ya karena sudah kecemplung di pura maya terus ya di pura terus. Nggih. Astunggareng. Mau tilam itu nggak berani kemana-mana. Nggih. Itu wilayah rumah. Nah itu sampai buat pura di sini di Benteng. Nggih. Buat pura di Benteng terus berkurang bawa kegiatan ke Cinere karena angkat di sini. Dan Cinere sudah masih teman-teman. Nggih. Bentuk itu sang rahupinan itu. Nggih. Terus mengadakan di Japo. Santi Puja. Terus itu yang ini. Nggih. Apa itu? Santi Puja. Terus Puja Santi. Terus itu yang ini. Nggih. Nah itu jadi kita masyarakatkan. Karena dulu ada yang bertanya kalau orang meninggal apa kita ucapkan. Oke, gimana itu? Terus ya itu jadi Moksandu, Suargandu, Sunyandu itu yang kita sampaikan. Nah terus itu dijadikan doa orang berpuji. Karena ada yang bertanya apa kan kalau di Bali tanya paling kenapa sakitnya. Tanya begitu udah ada doanya. Nah terus kita sekarang udah masyarakat itu udah masyarakat doa berpuji.
terus menjapul juga guru setiap mau jalan, maksudnya adalah untuk membantu tugas-tugas di guru. Tugas-tugas dimampu di guru, kalau dulu kan sedikit sekali dimampu, rumahnya banyak, nah itu kita buatkan perkumpulan membantu di saat itu. Karena kalau udah demikian sampai jam 12 gitu, apalagi sampai rumahnya banyak, sampai berapa gelombang, nanti tugasnya mampu membantu gitu. Oh, luar biasa ya, jadi perjuangan untuk umat Hindu khususnya di Jakarta juga berarti tidak mudah lah seperti itu. Baiklah. Tapi terus begitu bentuk sang rapinan itu terus diulang saya ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ya. Acara napi. Acara itu untuk mengikat tukang banter, pemangku di Batu Bicik. Jadi mewinten serati Banten. Serati Banten, terus pemangku, terus biasa. Dan terus ke Kupang. Kupang juga itu serati sama dari terus di Manokwari. Papua ya. Papua. Terus ikut juga di Papua, yang Papua di Pulau apa itu namanya Jayapura. Itu hanya mimpin persembahyangan Mekalir. Terus ke Palembang 2 kali itu pas 10 tahun sekali. Terus yang baru Banci Wali Kelamu di Palembang, ke Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, terus ke Belitang, ke Bangka, di Bangka Pura, terus di Belitung itu ada Matah Masal sama Ngaben, Moras. Nah itu yang kita kerjakan. Kalau di Jawa dekat, di Jawa Tengah, di Semarang, di Gerobogan. Ya, Gerobogan Nah itu di Bandung itu, Bandung TV dulu buat tempat sembahyang. Yang Bali TV itu. Bali. Tadi sempat kerja di Bali TV. Ya, itu di sana. Nah itu kegiatan semenjak Perdana ya banyak kegiatan, lebih sibuk lagi. Nah terus sekarang COVID kan tidak kemana-mana, nggak bisa mau di Lampung nggak jadi karena COVID kan nggak berani kita melanggar aturan. Nah setelah itu baru berangkat 2 kali dalam bulan Maret yang lalu, yang tahun 2002. Itu minggu pertama dan dulu terakhir itu di sana. Di Lampung Tengah. Saudara, luar biasa apa perjalanan untuk menjadi seorang pandita Ya, berarti kalau di Jakarta kira-kira ada berapa pandita? Dulu ada 7. 7. Ya, almarhum yang di Cinere, almarhum Lebar yang di Kelapa 2 Lebar, keduanya itu masuk sekarang yang di Rawamangun, di Halim, di Bogor, di Ciledug, terus satu di sini di Cinere itu, terus ada baru 2 di di Bekasi tapi di Pondok Gede itu 1, terus di Ciganjur yang melayani itu, terus ada yang Ciganjur, yang Rempah, yang di Paserang. Nah itu ada, itu baru-baru ada persiapan belum jadi. Proses untuk medikse. Ya. Masih belajar di Pasraman. Pasraman. Jadi kalau mau ingin jadi sulinggi itu juga ada pasramanya nggak? Sekarang ada. Dulu Ratu belajar sama orang tua langsung. Terus sekarang ada di Mas Bud Pasraman Darbu Gosana namanya. Gitu. Sekarang yang baru-baru semua tamakan sana. Belajar. Kan dulu Ratu sama orang tua, karena orang tua peduli yang menggantikan orang tua. Jadi basically orang tuanya Ratu Pedanda itu dulunya juga pandita juga. Ya, kakek juga baru akan jadi pendeta dengan meninggal. Seperti itu. Kakek buyut pedanda semua. Jadi bukan pedanda semua. Cuma kakek belum
baru mempersiapkan sakit meninggal. Oh. Jadi di rumah 20 tahun kosong. Nggih. Nah, terus orang tua dari pedalu masih muda, Nggih. baru umur 40-an. Hmm. Zaman dulu itu masih muda. Nggih. Terus sekarang orang muda-muda jadi pendeta ada umur-umur masih muda-muda, maka banyak terjadi permasalahan. Oh gitu. Jadi benar-benar harus usia yang matang secara emosional dan lain-lain gitu. Kalau menurut Siwa Sasana 60 tahun batasnya kalau orang yang tidak keturunan. Kalau keturunan pedangdut boleh. Tapi pada saat dia buat keputusan umur 40 itu kan masih sedang labil gitu. Nggih. Emosinya masih itu memang keturunan. Oh nggih. Dari cari sampai kalau di silsilah dicari dari berada dan bulan terus Pakistan terus kemarin nanti terus mereka. Jadi kalau hitung-hitung berarti mungkin yang ke-19 apa yang ke-13. Itu berarti kalau di Bali tuh kayak kawitannya gitu kan? Enggak, kawitan silsilah. Silsilahnya. Silsilah leluhur itu. Oh gitu. Dari Majapahit. Dari Majapahit. Diundang untuk membuat upacara besar di Bali oleh Dalam Batu Renggok. Oh nggih. Sana. Terus langsung di Bali. Nggih. Gitu. Nah, itu menurunkan Bali di Budekling, di Wonosari, di Batuan. Oke. Nggih. Kalau Buddha sedikit nama Gladisio banyak. Seribuan ada kali Gladisio. Kalau dulu hanya 32. Berarti Ratu Pedanda Siwa Buddha? Iya, Gladisio Buddha. Oh seperti itu. Jadi satu Siwa Buddha. Tapi kedalaman puja berbeda-beda. Nggih. Hanya perlengkapan. Nggih. Kalau masuk potongan rambut, kalau yang Siwa kan yang di atas niki megelung nggih. Kita mesti patakin kan. Napi dulu. Patakin cukup. Oh. Kalau dulu Rati maunya kayak bisu, gulul. Karena belum ada itu dalam gulul. Nggih. Belum bisu, kenapa bisu begitu untuk mengurangi. Kalau umpamanya masih itu kan repot nyisir, Nggih. Sudah gulul kan tidak. Tapi kan belum ada. Oh, jadi ada ketentuannya nggih. Ada ketentuannya. Sesananya nggih. Jadi kalau yang begini seperti Ratu Buddha, kalau yang belum Siwa. Oh, seperti itu. Ilmu baru buat teman-teman nih. Terus bawa tongkat, nggih. Nah, itu tongkat kebijaksanaan. Terus pakaian putih, kamen putih, saput kuning. Oh. Tapi sekarang orang udah banyak yang melanggar. Saput putih, saput poleng. Ya, kalau ketentuannya kamennya putih, ini saputnya kuning. Kalau baju, kalau zaman dulu kan nggak berbaju. Sekarang baju putih. Alas kaki fakultatif. Kalau dulu kan nggak ada alas kaki. Nah, itu bagaimana besar. Itu jadi ketentuannya. Tidak boleh keluar sendiri. Tidak boleh keluar sendiri? Ya, ngapain pedangdut keluar sendiri. Kalau tidak ada perlu harus ada muridnya. Dijemput. Nah itu makanya namanya sendiri. Sebaik dia tempatkan yang terbaik. Karena tidak boleh. Kalau tidak ada kerjaan apa-apa, ada harus ada yang mengawal. Tidak boleh sendirian. Mau nonton paling dulunya suka bola terus lalu sampai ke bola nonton nggak bisa. Kecuali kalau ada kegiatan di sana terus ada itu baru. Memang koridornya emang harus begitu. Luar biasa ya, Pak. Jadi apa perjalanan dan apa sesananya setiap sulinggenya juga sudah diatur ya. Makan kayak seperti kalau tentara seperti kayak jenderal nggak mungkin makan di warung-warung kecil. Kalau kita mau makan perjalanan jauh di Pasar Angkung namanya. Restoran besar boleh. Tapi kalau di kampung paling kalau kayak waktu lagi ke Batu Licin 9 jam gitu. Di tengah hutan ada warung kecil. Dia ditanya, "Tapi boleh sih makan?" Ada nggak warung lain? Bener nggak ada. Ya udah di sini aja nggak. Kalau itu kan nggak makan dari pagi sampai pagi. Oh, jadi tergantung kondisi juga nggih Ratu. Waktu ke makan baru juga begitu tengah hutan. Dan makan.
di warung. Kalau udah begitu ya kalau biksu dibawain biasanya jam 12 ya harus ya makan. Setelah itu nggak boleh. Iya. Itu ketat kalau biksu. Kalau kita masih ngarang aturannya mau makan jam berapa, tapi ratu yang mengatur jam makan. Kalau jam 12 sampai jam 2 kalau lewat itu enggak, nanti sore malam pagi kadang-kadang umatnya jam 10 sudah makan, belum waktunya makan. Gitu. Nah itu di samping itu kan berhubungan dengan kesehatan kalau mengatur pola makan. Pagi, siang, sore. Kalau bisa makan pagi sama siang, malamnya tidak. Minum aja. Bagus sih sebenarnya. Berarti kalau sudah menjadi seorang sulingge itu cara makan juga ditata, ada pantangannya nggak sih? Ada pantangan. Kayak gimana nih? Kalau dari siwa nggak boleh makan telur ayam, nggak boleh ayam, nggak boleh. Terus apalagi babi, nggak boleh sapi, nggak boleh. Kerbau boleh dia, kambing boleh. Kalau Buddha ada namanya Buddha paksa boleh makan sama-sama. Tapi ratu membatasi juga makan sapi tidak. Dari segi kesehatan juga diperhatikan ya. Karena kita melayani umat, jangan sakit-sakitan. Karena kadang-kadang kan kalau di Bali bisa terjadi berapa kali dalam satu hari. Nah, kalau di Jakarta hanya jalannya yang banyak macet itu yang berkendala. Macet kesana kemari macet. Luar biasa. Baiklah Ratu, jadi Santi ada pertanyaan nih terkait review. Santi mau minta pendapat Ratu review ketika Santi sudah 2 tahun untuk menjadi Dharmika. Pendapat Ratu tentang perjalanan Santi pas dulu masih belum siapa-siapa kesini minta tolong untuk Sudiwidani sampai Santi bisa membuat konten karena banyak yang ingin belajar agama Hindu. Menurut Ratu bagaimana? Bagus itu pengembangan kan sambil berkonten sambil belajar. Otomatis belajar itu. Kalau enggak begitu kan tidak bisa belajar. Kalau buat konten harus belajar. Belajar tentang sejarah agama Hindu, lalu dari kerangka agama Hindu, filsafat, tatwa, susila, tasawuf, itu dijabarkan. Kalau tatwanya dijabarkan dalam Pancasila, punya keyakinan. Kalau tata susilanya dijabarkan dari Trikaya Parisudha, terus tatwa masih, Dewa Kumbhakam, terus upacara seperti manusia Pancasila. Upacara itu bisa kecil, bisa besar, bisa sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak ribet sebenarnya, jadi orang Hindu tidak ribet. Jadi Hindu itu tidak ribet Ratu? Tidak ribet sebenarnya. Kalau tidak ada apa-apa cukup pakai tangan saja cukup. Nah tapi harus tulus benar. Kalau tidak punya jangan orang kaya bawa canang saja, itu kan tidak sesuai. Jadi sesuai kemampuan ya Ratu. Terus orang miskin buat bandar besar-besar, sampai mutang-mutang itu lah benar juga. Tidak sesuai dengan kondisi situasi kemampuan kita. Ada 7 persyaratannya. Gimana? Yang pertama serada. Serada itu keyakinan. Yakin, percaya dulu mau ngapain tidak. Kalau tidak percaya jangan dibuat. Percaya. Lalu yang kedua belas cari, tulus. Jadi harus tulus, bersih. Jadi tulus ikhlas. Sudah itu ada sastra, ada 5 dalam mereka sastranya. Sudah itu ada mantra, kita ada kidung, ada mantra, ada. Sudah itu ada daksina, ada persembahan. Kalau tidak ada daksinanya, tidak selesai upacara itu. Lalu ada anasewa, anasewa itu jamuan. Para tamu-tamu yang hadir. Sudah itu nasmita jadi tidak boleh upacara bejor-bejoran, tidak boleh. Harus sesuai dengan aturan. Nah itu persyaratan yang penting tulus, ikhlas. Terus ada sastranya, ada ditunjukkan dalam sastranya itu kan boleh di lokal, boleh tradisi, boleh di Weda. Tradisi itu termasuk hukum dasar hukum ini juga. Tradisi. Nah itu tradisi di Bali kan banyak sekali tradisinya. Ada tradisi ini, kebanyakan tradisinya.
seperti menatah, potong gigi. Banyak. Kemudian kayaknya nggak ada kayaknya, tidak belum pernah dengar. Nah, kalau di Jawa kan ada dulu panggur kan. Gitu. Jadi tradisi bisa dipakai tradisi itu. Nah, kalau nanti bisa dasar hukumnya udah bisa. Tradisi itu. Nah, kalau nggak tradisi, atmanasati. Tapi atmanasatinya ke apa namanya, seragan hati itu, ketulusan hati, kebaik yang hati baik senang. Nah itu yang bisa asmanastiti. Jadi semua bisa dikalahkan dengan asmanastiti, dengan pikiran yang jernih. Oh jadi apapun permasalahan hidup atau pendapat orang bisa dikalahkan dengan ketulusan hati. Ya, ke atmanastiti, kesadaran diri sendiri. Banyak kita membuat upacara, tapi dalam hati tidak sungguh-sungguh, percuma juga. Harus sungguh-sungguh, walaupun kecil, dasar pada ketulusan hati, besar juga begitu. Nah, itu diimbangi dengan kekuatan. Kekuatan baik, berdana punya itu bukan berarti rendah aja. Pikiran, perbuatan, laksana bisa digunakan. Kalau tidak punya, kita bantu dengan tenaga. Kalau punya materi, bantu dengan materi. Kalau punya pemikiran. Jadi itu banyak cara untuk kita beriatnya, nggak hanya materi aja, tapi materi kalau mampu ya kita harus berpunya gitu. Karena harus kan supaya jangan sampai kepenuhan dan dikeluarkan. Jadi bisa-bisa banjir babar habis itu kayak banjir kayak sungai dibendung. Nanti lama-lama kebendung itu bisa bablas gitu. Nah, jadi kalau kita punya bisa bantu orang. Itu perbuatan. Walaupun berdoa tapi tidak pernah berbuat apa-apa, percuma juga. Seperti itu. Tuhan juga tahu. Kita berdoa tapi diimbangi dengan perbuatan. Jadi kalau kita berdoa harus diimbangi dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Seperti itu kayak pada sudah berpikir, berkata, berbuat. Terus kita punya materi, orang dibantu bisa. Kalau kita punya pengetahuan, kita bantu dengan pengetahuan. Kalau tidak, bantu dengan tenaga. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beriatnya, Tidak ada alasan. Jangan berdoa berkali-kali tapi tidak dikerjakan, tidak dijabarkan doanya, ya tidak bisa. Berdoa itu dijabarkan dengan perbuatan. Kalau dulu Santi baru masuk di Wadani, kan masih belum tahu apa. Nah sekarang dari membuat hotel itu kan sambil belajar, mempelajari, datang-datangi orang-orang yang minta penjelasan. Karena banyak sekali orang Ratu cuma dari dulu sudah mencanangkan membuat Ratu yang ngasih nama dari itu. Mau buat perkumpulan. Kita sudah ngasih tahu orang-orang tapi tidak bisa ngumpul-ngumpul juga. Ayo semangat kita ngumpul para Dharmika. Kumpul juga. Kan banyak itu. Dulu mau ada pemilihan Dharmika yang kawin-kawin masuk dulu, kita buat pemilihan. Nah nggak bisa tempatnya, waktunya. Hari Minggu ini pakai ini, hari Minggu ini pas Rama, hari Minggu ini rapat. Jadi hanya baru bisa sekali di Jakarta Selatan, sekali di Jakarta Utara atau Barat. Belum lagi. Padahal sudah ada bukunya untuk menjabarkan. Semoga bisa terrealisasi untuk kita menularkan semangat Dharma ke Dharmika. Kalau bisa Santi ketemu sama teman Dharmika, kumpul-kumpul. Siap. Kalau tidak salah di Lombok sudah ada satu lagi. Kemarin itu Santi dari Lombok ngasih semangat. Ada diundang, jadi kayak forum keluarga Bina Sukina, keluarga ya Bina Sukina itu banyak Dharmika yang mungkin jalur pernikahan Ratu. Jadi biar mereka tetap semangat, tetap bertahan untuk di jalan Dharma seperti itu. Itu yang belum ada pembinaan, itu yang kita khususkan pembinaan. Karena kadang habis disudi tidak dikasih tahu apa-apa. Terus yang nganten suaminya tidak memberi penjelasan. Itu jadi permasalahan, Ratu. Permasalahan, suaminya harusnya sering ada ke pura, diantar gitu, belajar. Kadang-kadang malah dianya yang masuk ini kita ngajarin suaminya. Lebih semangat yang Dharmikanya, Ada mau ke pura, terus diantar ke pura tinggal. Nah itu yang itu kurang diperhatikan. Dia tugasnya parisade. Jadi tugas mesudi
terus pada pembinaan. Nggih. Nah, Santi sekarang juga bagusnya dari yang seperti Santi Mm-mm. itu bisa mengumpulkan, bisa dibina sambil buat konten bina. nggih. Jadi kan bisa. Soal Karena kalau nggak begitu ya nggak tahu apa mau sampai tua, ada yang sampai tua nggak, belum pernah diajarin, ayo kepura-pura aja bakti ya sudah. Nah itu ya kekurangannya kita. Jadi sekarang harus ada yang banyak seperti Santi udah. Jadi mungkin teman-teman yang bisa buat konten aja bareng-bareng aja antara diskusi-diskusi. Nggih. Luar biasa. Santi juga banyak belajar, bahkan ilmu di Hindu itu dulunya minus. Santi cerita ngira tuh apa pemirsa Santi Dharma Chandra. Santi nemuin degree ini juga cukup unik, Ratu. Kan Santi dari Jakarta Timur. Ya. Setelah diskusi, bukan diskusi sih, curhat ke teman di Bekasi, terus ikut melukat di Bogor, terus setelah melukat di Bogor di salah satu pemangku di sana, Santi juga mematakan ya udahlah Santi masuk Hindu. Cuma Santi bingung jalur masuk Hindunya bagaimana. Akhirnya dari Jakarta Timur naiklah bawa mobil tuh. Wah, dalam hati itu cuma bilang gini, pokoknya gimana caranya Santi ketemu orang Bali siapapun. Santi kan belum tahu pemangku itu siapa, pandita itu bagaimana, Santi belum tahu. Terus pokoknya ketemu orang Bali, Santi pengen diajari dan masuk agama Hindu. Gara tuh muter-muter di Lenteng Agung kan. Loh, wah, ada rumahnya orang Bali nih. Tak ketok-ketok pas ada tukang di situ. Swastiastu, bener nggak nih rumahnya orang Bali ya? Santi bilang gitu. Oh iya bener. Siapa Bu? Akhirnya Santi ketok sini. Santi masih pertama manggil Ratu kan bapak nggak ya? Belum tahu soalnya. Tapi Astungara Ratu memberitahu, oh kalau manggil seorang pendeta itu Ratu gitu kan. Yang umum masyarakat makanya Ratu. Nggih. Kalau di lintas agama makanya pedanda. Oh pedanda. Nggih. Karena Ratu itu Ratu yang perempuan Ratu, yang laki Ratu. Nggih. Jadi ada anak kecil Ratu aja namanya. Nggih, benar. Ratu itu sebenarnya dari kata penghargaan Ratu. Karena seorang sulih berkedudukan yang diberikan kedudukan baik. Nah, karena diberikan kedudukan baik banyak koridor. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, terus Ratu buat pantangan sendiri juga. Pantangan bagaimana? Oh, tidak merokok. Nah, ada yang masih sulih habis mungkin pacar langsung merokok deh. Padahal kan ada larangan merokok. Perda di tempat sembahyang nggak boleh merokok. Di tempat umum nggak boleh. Di sekolah nggak boleh, pendidikan di rumah sakit nggak boleh. Ini di pura baru turun dari mobil udah langsung merokok gitu. Nah itu kan termasuk Ratu yang paling kecil. Itu belum bisa mengendalikan bagaimana yang lainnya. Nah itu jadi masih juga ada banyak yang minum. Nah itu harusnya sudah mulai. Nah itu karena belum diketahui itu ada yang masih merokok itu yang kalau pas lagi duduk nih merokok, bah itu kan kurang etis. Gitu. Nah, makanya Ratu kalau pas pergi dikasih rokok tapi nggak merokok. Nggih, luar biasa nih Ratu. Jadi berarti untuk menjadi seorang sulinggi itu harus bisa menahan diri. Bukan bisa, harus mengendalikan diri. Sudah bisa mengendalikan diri. Termasuk yang paling disenangi apa itu harus bisa dikendalikan. Kalau masih belum itu bisa dikendalikan. Kayak seperti Ratu dulu kan senang olahraga. Olahraga keras, tinju, karate, taekwondo. Itu kalau pertandingan kan ingin nonton kan tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Kecuali kalau pas kita ada di sana ada kegiatan bisa. Kalau sengaja nggak boleh. Gitu ya. Luar biasa. Jadi itu obrolan yang seru dari sejarah Ratu Pedanda untuk pas waktu dari Wala ke sekolah beliau sampai untuk menjadi seorang sulinggi dan mengabdi di Jakarta gitu ya. Kalau lebih banyak pantangan ini godaannya. Kalau di rumah di Bali di desa kurang, di Jakarta berbagai macam godaan. Kadang-kadang kita ditelepon
itu mau begini ya, tapi nggak datang. Ada orang mau motor nggak datang, ada yang mau belas pas udah dibuatin nggak datang, mungkin lupa kali dia, tidak tahu teleponnya. Nah itu kan tantangan itu untuk anak bangsa. Kita masuk kemana-mana, kalau nggak ada nganterin gimana? Nah kalau sekarang kan bisa pakai Grab, gitu. Kalau dulu kan belum ada. Gitu. Nah terus naik apa harus di awal. Kenapa begitu? Karena kalau ada yang berbuat baik kan ada yang kalau enggak sendirian bagaimana mau bilang apa terus gitu. Jadi kalau istilahnya irinya, supaya ada irinya. Luar biasa ya. Jadi untuk menjadi seorang sulinggi di Jakarta itu memang butuh perjuangan berat. Ya, karena umatnya kan berbagai macam. Kalau ada yang nggak bisa bahasa Bali, kita pakai bahasa Bali dia bingung. Saya nggak bisa bahasa Bali Pak, sudah ya udah. Oh manggilnya Bapak waktu itu belum tahu karena belum tahu belum banyak yang Bapak. Nah terus kita kasih tahu. Nah terus kita pakai bahasa Indonesia. Kalau di telepon boleh nggak? Boleh. Telepon kan kalau alat komunikasi. Bisa. Kalau memang sudah ada apa datang. Tidak hanya di telepon doang. Kadang-kadang dijemput dengan sopir doang. Sopir saja jemput, mau bawa perlengkapan gimana? Nah itu kalau di Bali nggak mungkin gitu. Kalau di sini bisa sopir aja datang. Malah sopir diam. Kalau ditanya baru dia saya jemput Pak. Nah siapa itu? Nggak ada, saya sendiri. Itu bawa perlengkapan gitu. Karena belum tahu yang undang, belum tahu dikira biasa aja datang sendirian, datang kan bawa perlengkapan upakaranya itu buat sepeda paling tidak 2 orang megangin sepedaan itu. Nah kalau sudah diketahui ya dikirim sopir, ampun itu sopir tidak sama mereka sudah sopirnya udah berangkat gitu. Nah itu gimana itu? Nah itulah keadaan tantangan. Nah jadi untuk Santi ingin menegaskan lagi untuk menjelaskan bahwasanya kita harus lebih menghargai sulinggi. Untuk apa maksudnya, jangan kita udah bikin janji ternyata nggak hadir seperti itu kan. Terus apalagi secara pas waktu upacara kan perlengkapannya banyak, jadi kita harus juga ngiringi beliau sampai dari griya sampai ke tempat tujuan, harus dipastikan untuk semuanya balik juga seperti itu. Karena kan bawa alat sepedaan, kalau mau lengkap baul, kembang, paling enggak 2 orang megang. Nah itu kadang-kadang udah dipahami. Belum banyak yang mengerti. Jadi sopir yang dikirim sopir yang nggak tahu agama Hindu lagi. Bukan agama Hindu. Jadi kan nggak ngerti. Bisa nyalahin dia. Nah, luar biasa perjuangan seorang sulinggi. Jadi kadang Santi masih banyak belajar bagaimana. Kenapa sih Santi itu ditanya kenapa sih Santi seneng ngonten di sulinggi, kadang seperti itu karena dari sulinggi itu Santi bisa belajar tentang keikhlasan, tentang bagaimana lebih mengerti, terus bagaimana tadi ya mungkin Santi yang dulu tingkahnya banyak banget, lebih proses untuk ngerem dikit. Ya kan otomatis dari Santi di kalangan konten kan, apalagi kepala sulinggi kan mulai beretikanya, jadi mulai mengurangi, mulai menyesuaikan, disesuaikan, makanya banyak belajar. Jadi kesempatan belajar ini sambil bunyi kan sambil belajar. Santi tuh seneng hobi, apalagi ke pura-pura gitu, seneng nggak tuh? Tapi seperti tadi jangan sampai ke pura sendirian malam-malam. Terus ke pura dalam lagi malam, wah itu belum pernah Santi kalau ke pura dalam. Paling kalau malam-malam itu Santi ke Tulamben tuh, yang tempat campuhan. Santi pernah mandi di sana itu. Terus malam-malam, terus di Pura Sanur, di Pantai Mertasari mandi sendiri. Habis dari pantai Santi ke pura sendirian, padahal nggak hari rainan Ratu. Terus malam juga di Pura Luhur Uluwatu sendirian. Terus di Pura Mengui Keraban Langit sendirian juga. Jadi kalau Santi ngerasa kalau Santi ke pura sendirian itu, apalagi kalau malam-malam itu lebih intens gitu loh curhatnya sama Tuhan gitu. Happy, tenang gitu. Tapi harus dikasih tahu juga lingkungan. Jangan sampai terjadi sesuatu nggak tahu dari orang datang. Malam kan
bagus aja kuburannya, kalau bisa ada temennya ya. Nah, Ya nantilah, semoga ada teman untuk ke pura. sembahyang bagus, Nggih. meditasi. Nggih, sampai semua. Tapi harus ada antrian, ada, karena kan zaman sekarang nggak tahu kemana bagaimana di jalan. Nggak. Gitu. Ya nantilah. Semoga Ratu juga doain semoga Santi dapat jodoh yang baik, bisa berdharma di jalan yang sama untuk menjadi pejuang dharma. Makanya sambil ngonten, sambil orang-orang dharmika itu di Siap, Ratu. untuk sudah bertanda kumpulin Nggih, ada barang-barang. boleh. Nanti pengen bikin gini, Ratu, kayak bikin seminar dharmika, kita terus saling nguatin satu sama Ya, lain. bagus. Dulu Ratu maunya gitu ngumpulin, waktu jadi ketua Parisade mau kumpulin, Nggih. belum bisa juga karena dananya nggak ada dulu. Nggih. Sekarang ada dana. Nggih. Dulu nggak ada. Jadi malah sini ada jadi tukang banten nggak sih? Oke, dharmika Dan jadi Banten, Serati Banten. berarti banten Oh, luar biasa. punya anak udah anak kuliah. Oh, nggih. Banyak tuh yang di Jakarta Barat juga ada, dari Mangku. Di Surati. Dharmika jadi pemangku. Ya, di Mangku. Oh, luar biasa loh. Itu Nggih. orang Cianjur. Nggih. Banyak itu. Oke. Sambil belajar bagus. Dulu sering nelpon, tanyakan batunya bagaimana Belanda itu bagus. Nggih. Santi kesempatan belajar. Dan untung Santi belajar secara tidak langsung. Nggih. Bagus. Memang belajar nanti kan memang spesial, belajar kan males kadang-kadang. Nggih kan. Kalau begini kan udah langsung sampai baca di kelas. Nggih. Bisa bagus itu. Nggih. Terus terang aja. Jangan sampai hilang semangat. Harus semangat terus. Harus semangat. Jadi Santi juga berproses dari yang tidak tahu, perlahan-lahan mengisi tentang ilmu dharma seperti itu. Baiklah. Satu lagi pertanyaan nih. Kan banyak kita di era digital, di era milenial atau era media sosial. Bagaimana sih pesan Ratu Pedandep Panji Sugata untuk generasi muda Hindu agar tetap semangat di jalan dharma? Tingkatkan pengetahuan, sekolah, karena sekarang kan semua pakai teknologi. Ditingkatkan itu supaya berkomunikasi antara satu sama lain. Bisa berkomunikasi dengan baik sehingga bisa berjuang. Jangan lupa pada leluhur. Jangan sampai ninggalin leluhur. Nah itu yang berat. Jadi harus kita ingat leluhur, ingat orang tua, itu kewajiban. Karena sekarang orang tua memelihara si anak, ya anak nanti memelihara orang tua kalau sudah tua. Karena biasa orang tua luar biasa, melahirkan, memberi makan, mengupacarai kesehatan, terus menolong pada ke bencana. Itu jadi tanggung jawab si anak pada orang tua. Itu jadi pada generasi muda jangan lupa pada leluhur. Kadang-kadang sudah sekolah tinggi tidak lupa dengan leluhurnya, dengan orang tuanya. Itu saja. Luar biasa untuk nasihatnya. Nah, satu lagi, Ratu, boleh nggak Santi banyak tanya, mumpung Santi masih di Jakarta ini. Semoga nanti Santi tuh lebih nyaman di Bali karena banyak pura, Ratu, lebih gampang ditemu di Bali. Kalau di Bali ya hampir setiap desa, itu yang jadi alasan Santi pengen di Bali. Sampai di pura umum, sangat orang masing-masing rumah punya tempat sembahyang masing-masing. Hampir semuanya. Makanya orang luar negeri bilang Pulau Dewata karena ya pura-pura. Pulaunya para dewa, Pura-pura banyak. Kalau di sana mau ke pura manapun dekat, bisa. Karena ordalan masing-masing ordalan hampir di sini ordalan pada hari ini ada ordalan di sini, ada di sini, ada di sini. Rame. Aduh, jadi kangen Bali. Semoga Santi bisa di Bali. Mohon doanya Ratu, semoga Santi bisa dapat kerjaan yang baik di Bali, bermanfaat bagi umat sedharma seperti itu. Baiklah Ratu, satu kali lagi nih, hubung Santi bisa diskusi sama Ratu. Ada banyak orang, tadi Ratu menjelaskan bahwasanya ketika kita berdoa harus diimbangi dengan perbuatan yang baik. Ketika orang di titik rendah, di titik nol, di titik kehilangan semangat hidup,
sebagai seorang umat Hindu itu apa yang harus dilakukan? Pasrah pada Tuhan. Nggih. Serahkan diri bagaimana baiknya, kan beliau nanti memberikan petunjuk. Nggih. Jadi jangan sampai mengambil sikap yang tidak baik, jangan mengambil emosi karena begini mau bunuh diri, mau begini itu tidak boleh. Nggih. Jadi tulus ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhan. Nggih. Sambil berdoa, nggih, sambil berbuat. Nggih. Nah itu kan berbuat itu kan tidak harus dengan materi. Nggih. Dengan pemikiran juga bisa, dengan laksana atau perbuatan juga bisa. Gitu. Jadi jangan berpikir saya nggak punya, jadi lampat tangan kaki kan punya. Gitu. Jadi berbuat, perbuatan lebih baik. Nanti sambil berdoa, jangan hanya berdoa saja tidak diaplikasikan dengan perbuatan percuma. Tuhan juga mikir ini berdoa saja ya diaplikasikan dengan perbuatan. Kalau kita punya mendalam punya, kalau tidak mengayah dengan perbuatan kita. Kalau kita punya pengetahuan itu jadi doa itu benar-benar. Jadi kalau hanya berdoa saja ya enggak. Tuhan juga mengerti ini ya benar apa enggak. Hanya apa namanya kamuflase gitu. Seperti itu. Harus diimbangi dengan perbuatan. Nah itu ya itu. Luar biasa. Bagus tinggal bisa dilanjutkan konten sambil belajar. Konten itu buat konten kan otomatis tidak mau dianggap pertanyaan. Kalau nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Tadi kan nyiapin tuh pakai kertas jadi pas sebelum diskusi, jadi Santi nyiapin pertanyaan-pertanyaan. Jadi banyak hal yang ingin Santi pelajari dasar-dasarnya Ratu. Jadi sebagai pondasi Santi untuk menapaki hidup ini, untuk di jalan tetap setia di jalan Dharma apapun kondisinya, seperti itu kan. Jadi sebelumnya Santi ucapkan sudah terima kasih, sudah Sudi Widani Santi membuka pintu Santi untuk pulang ke jalan Dharma. Jadi banyak semangatnya, banyak doanya sama Ratu Pedanda Panji di sini. Semoga Ratu sehat-sehat. Terus kita nanti next bisa berkumpul dengan para dharmika, karena banyak Ratu Santi itu konten Santi itu awalnya karena banyak orang ingin belajar agama Hindu tapi bingung dari mana. Seperti itu. Ingin masuk ke agama Hindu, bingung kemana, menghubungi apa. Mau masuk agama Hindu, takut dimusuhin, takut ini, takut itu, seperti itu. Padahal Ratu sudah menjelaskan bahwasanya agama Hindu itu tidak ribet, seperti itu kan. Tidak ribet itu kan. Sesuai dengan kadang-kadang meribetkan diri sendiri, sehingga harus begini, padahal tidak. Iya. Nah nanti Santi cari Upadesa. Upadesa itu napi Ratu? Buku Upadesa. Bagus pelajaran awal. Mari saya dulu mengeluarkan zaman dulu. Iya. Satya. Di Bali cari-cari buku-buku kerana. Siap. Untuk pelajaran. Nah, terus sampaikan kepada teman-teman dari kan aja barang-barang. Kalau ada yang mau buat konten kan ajarin dia. Santi juga ngasih semangat. Nah, itu ya. Kemarin itu ada ibu-ibu dari pura mana ya, Cibubur atau mana gitu kan. Pengen bikin konten YouTube, udah nggak apa-apa, yuk bikin bareng-bareng. Semakin banyak konten Dharma kan semakin banyak ilmu yang tersampaikan. Ya. Jadi ada yang menyampaikan ini bagian ini, yang bagian ini, ada yang bagus. Jadi Hindu harus rukun, harus kompak, harus semangat gitu. Ya, kita memang harus bersatu. Kalau tidak bersatu, nah itulah mudah dipecah belah oleh orang. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling bantu membantu. Luar biasa, Astunggara Ratu sudah diberikan kesempatan waktu di sini di tengah-tengah kesibukan. Tadi habis otonan nggih? Nanti saya nangkil. Habis nangkil. Ya. Gitu. Mau modalin. Yang sana. Terus kemarin ada yang datang, ada yang meninggal. Oh, meninggal. Sudah di acara. Oh, iya. Baiklah, luar biasa. Matur suksmo buat Ratu Pedanda Panji. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Mohon didoakan. Kita tutup episode kali ini di Lenteng Agung. Mohon didoakan Ratu, semoga channel Santi Dharma Chandra bisa berkembang, bermanfaat bagi umat sedharma dan setiap manusia yang ingin pulang ke jalan Dharma. Mohon didoakan dulu, Pak. Didoakan. Sarve bhavantu sukhina
Sarve santu iramaya, sarve badrani pasantu, maka sutu kababai, om santu, 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 om. Artinya semoga semuanya makhluk berbahagia. Semoga tidak ada yang sakit. Semoga berpandangan luas ke depan. Astaga. Semoga tidak ada yang berduka. Jadi Santi next kalau sudah lancar dasarnya, Santi ingin belajar mantra perlahan-lahan. Mantra tidak belakangan. Harus istiasanya dulu belajar. Sejarahnya. Baru kalau udah begitu nanti salah jalan nanti. Jadi dasarnya dulu Ratu Santi kuatkan. Cerita-ceritanya dulu. Cerita-cerita baru meningkat. Ada dulu bertahap orang Ambon. Orang Bali tapi bapaknya Bali tapi dia kawinnya orang Ambon jadi namanya Alexander. Terus masuk Hindu, balik ke Hindu. Sudah begitu dia datang lagi mau jadi pedanda tadi. Terus dia bilang masih muda belajar dulu. Berumah tangga dulu, belajar dulu. Ya, masih muda baru umur 20 berapa. Semangatnya ingin jadi pedanda. Bagus. Yang penting semangat apapun itu kita tetap di rule-nya kita untuk di jalan dharma ya. Yang penting dasari dengan dharma. Semua dasari dengan dharma, kebenaran. Tidak boleh lewat daripada itu kebenaran. Jadi kalau kita bisa jalan-jalan benar, kemanapun baik, kemanapun dari bagus, tenang jadi kita. Kalau tidak ya was-was. Harus jalan kebenaran. Bagus. Baiklah itu tadi pemirsa Santi Dharma Chandra, obrolan sangat menarik dengan Ratu Pedanda Panji Sugata untuk di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Semoga kita umat Hindu kompak dimanapun dari Nusantara seluruh dunia, kita kompak, kita tetap semangat, kita saling menjaga solidaritas ya. Jadi kita bisa saling menguatkan, saling merangkul, saling bersinergi. Bagaimanapun agama Hindu adalah agama yang mengingatkan kita kepada leluhur kita seperti itu. Baiklah, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe atau nanti komen yang positif di kolom komentar, terus bisa di like, dan Santi mohon doanya biar Santi bisa ke Bali lagi, semangat belajar lagi di sana karena Santi sekarang masih di Jakarta. Baiklah seperti itu. Baiklah, terima kasih. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om.